Halo teman-teman, ketemu lagi bareng Chris Delight di sini. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol, kita bakal bahas tentang patch tools, tools yang sering banget dipakai di Photoshop kalau kita editing atau retouching. Oke, kita langsung aja mulai. Patch tools ini posisinya ada di bareng sama spot healing dan healing brush. Biasanya kalau di Photoshop teman-teman kayak gini nih, toolsnya lagi di spot healing brush, tinggal klik aja, ditahan. Ini ada pilihan lain, tools-tools yang sejenis. Ada healing brush, dan di sini kita bisa nemu juga yang namanya patch tools. Tools yang bakal kita bahas sekarang. Oke, cara kerjanya sederhana ya. Saya langsung demonstrasikan aja. Eh, Seperti biasa kalau kita kerja, layer background ini sebaiknya kita copy dulu. Bisa dengan layer, duplicate, atau kalau saran saya karena ini sering sekali kita lakukan, shortcutnya adalah Ctrl J. Oke, saya ulang. Shortcutnya itu Ctrl J. Kalau nggak di sini layer, new, layer via copy, sama aja. Oke, nah patch tools ini saya kembalikan ke normal dulu deh. Kerjanya gampang, simple. Jadi kita pilih area yang mau kita hilangkan, begini. Lalu kita geser, kita mau tutup area itu dengan area mana, seperti ini. Oke, misalnya ini mau kita hilangkan misalnya. Oke, nah untuk objek-objek yang kecil seperti ini, jangan stay di preview seperti ini. Maksudnya kita bisa zoom in, shortcutnya Ctrl plus, Ctrl dan tanda tambah, seperti ini misalnya. Lalu tahan spacebar untuk menggeser-geser foto. Nah kalau ini kan lebih mudah nih, geser. Nah seperti itu. Oke, ini misalnya yang hampir bersentuhan. Kan kalau kita previewnya kecil susah, kalau ini kan lebih mudah. Nah seperti itu. Oke, itu contohnya. Itu pemakaian yang paling umum dipakai itu seperti itu. Nah, di atas ini ada berbagai pilihan seperti biasa. Kalau teman-teman lihat video mengenai selection, ini sama persis. Jadi misalnya kita mau pilih, ini kita zoom in dulu, Ctrl plus ya, jangan lupa. Zoom outnya Ctrl minus. Oke, Ctrl dan tanda min. Misalnya nih, saya mau hapus ini nih, burung yang di sini. Saya misalnya bikin selectionnya begini. Nah bagian sini kan kita nggak kena nih, belum ke select. Kita pilih di sini. Ini ada add to selection, begitu. Maka seleksinya akan ditambahkan. Setelah ini baru kita geser. Oke, sesudahnya jangan lupa pindahin lagi ke posisi awal. Atau sebaliknya, misalnya saya pengen hapus burung yang ini, cuma kan terlalu besar nih. Saya pilih yang ini untuk membuang seleksinya sedikit. Nah, seperti itu. Baru kita geser. Dua ini sih yang paling sering dipakai nih, menambahkan dan mengurangi. Ini juga ada shortcutnya untuk dua ini, yaitu kalau kita mau menambahkan seleksi, misalnya ini, kita mau menambahkan seleksi ini, shortcutnya adalah shift. Lihat nih di kursor kita ada tanda tambah kecil, tahan shift, lalu ya seperti itu ya, tahan shift atau klik di sini juga boleh. Kalau kita tahan shift juga pindah tuh, jadi menambahkan seleksinya. Kalau kita tahan alt, ini sebaliknya, dia mengurangi seleksi kita, seperti itu. Oke,
Jadi modifiernya cuma dua. Kalau kontrol, maaf, kalau shift itu untuk menambahkan seleksi, just like that. Kalau alt untuk mengurangi. Kalau sering dipakai lama-lama hafal kok. Oke, seperti ini. Sesudahnya kita geser deh. Nah, proses seleksinya sendiri nggak harus selalu pakai patch tools. Kita bisa pakai lasso misalnya yang jelas-jelas untuk membuat seleksi ya. Misalnya kita pakai lasso nih. Wait. Nah ini. Misalnya kita pakai lasso. Sesudahnya baru kita pindah ke patch tools. Baru kita geser juga boleh. Oke. Jadi sama aja, yang penting kita bikin seleksi dulu. Seleksinya mau pakai patch tools, mau pakai marquee tools, atau mau pakai lasso juga bisa. Sama aja. Nah, ada satu trik lagi untuk memudahkan seleksi, terutama untuk objek-objek yang kotak bentuknya, yang square. Ada contohnya nggak ya? Ya ini aja deh misalnya nih. Kita lihat di sini. Seperti biasa, Ctrl J dulu ya. Kita duplikat dulu. Atau dipindahkan, diklik lalu di drag ke bawah ke sini, ke new layer juga bisa, sama aja. Misalnya kita mau menghilangkan onta yang ini nih. Cara pertama itu kan seperti ini. Kita pilih, kita seleksi dulu, baru kita pindahkan. Oke, ini ada bagian yang warnanya jadi aneh, geser lagi aja ke area lain, jadi ketutup. Bisa dengan cara seperti itu, atau tipsnya ini saya undo, Ctrl Alt Z ya, undo. Misalnya seleksi kita kotak, kita bisa tahan Alt, jadi kita klik Alt, jadi mirip dengan polygonal lasso, terutama kalau objeknya kotak kayak misalnya mobil gitu, itu gampang banget. Kalau kita gambar freehand gitu kan susah, lebih mudah kalau garisnya lurus-lurus kayak gini misalnya. Tahan aja Alt, itu otomatis bakal bikin lurus. Saya contohin lagi. Nah ini misalnya dua burung ini mau kita hapus, bisa dengan di drag begini, digambar. Atau kalau ini gampang, ini kotak-kotak aja misalnya, ya sudah, tahan Altnya, klik sampai selesai. Setelah itu geser. Oke. Nah, jangan bingung dengan Alt untuk mengurangi seleksi. Kalau tadi kan saya bilang ini seleksi kita nih. Kalau kita tahan Alt, kan jadi dikurangi tuh. Nah, kalau belum ada seleksi, Alt ini fungsinya supaya seleksi kita jadi kotak-kotak seperti ini. Kalau belum ada seleksi. Kalau sudah ada seleksi seperti ini, Alt itu berfungsi untuk mengurangi seleksi. Gitu. Oke. Kalau belum ada seleksinya ya dia akan jadi lurus-lurus kayak yang tadi dicontohin. Oke, sambil dipraktikin aja karena lama-lama intuitif kok. Oke, seperti itu. Itu sedikit tips kalau kita pakai patch tools. Nah, di atas ini selain pilihan menambahkan dan mengurangi seleksi, ada dua metode yang digunakan oleh Photoshop. Ada yang content aware, ada yang normal. Cuma kalau pengalaman saya pribadi sih, justru si patch tools ini bakalan lebih bagus hasilnya kalau kita di normal. Kenapa? Karena untuk content aware sendiri ini ada metode yang lebih bagus, yang lebih cocok gitu kalau pakai content aware, tapi bukan di patch tools gitu loh. Nanti mungkin saya jelaskan di video berikut mengenai content aware. Oke. Nah, selanjutnya ada dua nih, ada dua pilihan lagi, ada source, ada destination.
gitu. Penjelasan simpelnya gini, kita langsung praktekin aja. Misalnya kita ambil area ini, lalu kita pindahkan. Ini yang terjadi kalau pilihan kita ada di source. Oke, saya undo. Ctrl Alt Z ya untuk undo. Kalau saya pindahkan ke destination, ya, artinya kita mau memindahkan area ini kemana? Seperti itu. Jadi kita bisa copy area yang kita pilih ini, bisa kita copy seperti itu. Photoshop akan berusaha memblending warnanya, teksturnya semua seperti ini. Oke, itu aja bedanya sih. Cuma sering-seringnya sih saya nggak pernah copy objek, jadi biasanya sih lebih sering menghilangkan, makanya saya stay di sini di source. Oke, fungsi transparan ini juga jarang kita gunakan. Diffusion ini angkanya sebenarnya kalau misalnya ternyata seleksi kita tidak begitu blending dengan area barunya, misalnya ini gitu ya. Pada saat saya pindahkan ke sini ternyata ada jejaknya atau ada garisnya gitu, artinya kan kurang blending tuh dengan backgroundnya. Ini bisa kita ganti-ganti angkanya. Biasanya sih di ASCII kita angka 4 atau 5 udah cukup. Ini seperti ini, nggak kelihatan, nggak ada bekasnya, rapi. Oke, nah ini selanjutnya saya ada sedikit challenge nih. Kita coba Patch Tools untuk menghilangkan objek yang ukurannya besar seperti ini. Lalu bedanya foto ini dengan foto sebelumnya apa nih? Bedanya adalah kalau kalau foto sebelumnya ini bagian backgroundnya di belakang objeknya itu kan gak ada teksturnya, hanya warna aja, warna oranye ini ya. Nah kalau di sini di belakang si objek ini ada polanya, ada tangganya. Oke, kita harus lebih hati-hati kalau mau pakai Patch Tools untuk di area seperti ini. Kita harus memastikan garis-garisnya itu ketemu, jadi nggak kelihatan tempelannya gitu. Oke, kita coba aja. Seperti biasa, kita copy dulu nih, tarik ke bawah atau Ctrl J ya shortcutnya, lalu zoom in, tekan Ctrl plus untuk zoom. Nah seperti ini misalnya. Kita coba sedikit dulu deh, kita coba normal. Kalau saya ambil misalnya ini, saya copy, saya tutupi dengan area dari bagian tangga yang lain seperti ini misalnya. Oke, kelihatan di sini ada warna ungunya karena Photoshop coba blending nih warna celana adik ini dengan tangga, dan kita kan nggak mau, jadi kelihatan. Saya undo, Ctrl Alt Z, Ctrl Alt Z. Nah sekarang kalau kita coba content aware, biasanya untuk objek-objek kayak gini nih yang di belakang objeknya itu ada teksturnya, ini bisa kita pakai content aware, hasilnya lebih blending ya. Kita coba aja line up dulu supaya garis-garisnya nggak putus. Nah lihat hasilnya lebih baik, lebih rapi gitu. Misalnya ini deh yang lebih jelas lagi, saya ulang. Kalau kita pakai normal, ups, dari sini aja deh ya. Kalau kita pakai normal, kita line up lining seperti biasa, seperti ini tuh, jelas banget kan. Dia coba blending tuh warna putihnya ke tekstur batu ini. Sekarang saya ulang. Kalau saya coba pakai content aware kayak gini. Oke,
Nah, area sini kan hasilnya lebih bagus tuh. Kalau area yang nggak dapet kayak gini, ya kita cari lagi area yang lain supaya benar-benar bersih. Tuh, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk objek yang di belakangnya ada teksturnya, ada polanya, ada patternnya, coba dirubah modenya, jangan pakai normal, pakai content aware aja. Gitu. Kita lanjutin ya. Ini misalnya saya ambil dari sini aja deh. Nggak bagus ya. Dari sini aja misalnya. No. Nah, ini mungkin. Oke. Nah, akan lebih rapi. Kelemahan dari patch tools adalah ini. Kita lihat di sini dan di sini ada pola yang berulang. Caranya supaya nggak begitu kelihatan, ya, pola ini kita gunakan patch tools, kita pakai, kita ambil dari area yang lain supaya nggak begitu kelihatan. Ups, saya undo, ternyata nggak begitu bagus. Sini misalnya mau ininya jadi kelihatan, kita rubah lagi, misalnya dari, kita ambil dari tempat lain. No, ada area yang hitam, cari aja sampai bisa blending. Nah, misalnya seperti itu. Oke. Lalu terakhir nih bagian kepalanya. Terus kita lakukan sampai kita dapat hasil sesuai dengan yang kita mau. Oke. Perhatikan garis-garisnya berulang-ulang. Oke. Jangan lupa nih, kalau ada pola berulang kayak gini, kita bisa sampling dari area lain supaya nggak begitu kelihatan. Oke, misalnya begitu. Kalau punya waktu lebih banyak, hasilnya tentu akan lebih rapih ya, lebih rapih. Oke, nah ini juga nih kelihatan kan patahannya. Kita coba cari yang ya seperti itu. Ini juga, oh sekalian deh. Coba cari yang bisa pas gitu. Ya, seperti itu. Oke. Before, after. Before, after. Oke. Nah, satu lagi nih, saya mau sharing. Kalau menurut pengalaman, jadi hasil yang tadi ini kita namain dulu patch tools per bagian. Oke, per part. Oke, kita sudah coba tadi menggunakan patch tools per bagian ya, kakinya dulu, terus bajunya, terus kepalanya. Nah, sekarang kita coba menggunakan patch tools kalau kita seleksi objeknya sekaligus. Kita lihat bagus mana, gitu ya. Eksperimen aja, oke? Seperti biasa, saya copy dulu nih, atau Ctrl J ya, lalu saya zoom in, Ctrl plus ya. Nah, lalu saya seleksi seperti ini, ikutin aja outline-nya. Nah, ini kan kita harus turun nih, tahan spacebar sampai kursornya berubah jadi gambar tangan, lalu drag ke atas. Lanjutkan tanpa melepas mouse ya, tanpa melepas mouse. Oke. Lanjutkan lagi, tahan spacebar tanpa melepas mouse ya.
Terus. Oke. Zoom out. Nah, kita coba kalau memakai normal. Kita coba. Tuh. Normal malah cukup bagus. Oke. Jadi memang metode ini normal dan content aware bisa kita ganti-ganti sesuai dengan foto gitu, tergantung. Nah, selanjutnya tinggal kita adjust aja sedikit, misalnya seperti tadi kan saya bilang kelemahannya adalah pola yang berulang. Ini sama dengan ini coba kita hide sedikit biar nggak begitu kelihatan perulangannya, jadi lebih mudah dipercaya gitu. Salah. Jadi editannya nggak terlalu kelihatan. Ini misalnya kita ganti dengan ini. Yep. Nah, ini dengan metode yang pertama per part. Ini dengan metode yang kedua. Oh iya, ini juga kita coba rapihin ya. Ini saya coba ganti dengan ini deh. Terus sampai rapih gitu ya. Boleh berulang-ulang aja. Ini misalnya, maaf, ini saya coba oh enggak deh, ini aja nih. Nah, seperti itu. Jadi bisa paste tools dipakai berulang-ulang sampai pas gitu, bisa. Ini kalau teman-teman punya waktu lebih banyak, bisa bikin yang lebih rapih tentunya. Ini cuma preview, artinya nggak bisa sih. Biasanya sih kita pakai paste tools itu di beberapa titik ya, supaya nggak kelihatan editannya gitu. Jadi kelihatan lebih real gitu. Oke, buat paste tools dan penggunaannya serta tips-tipsnya mungkin segitu dulu. Kalau teman-teman ada tambahan bisa komen di bawah. Fitur-fitur yang lebih advance lagi mungkin nanti bareng sama video yang lain ya, mungkin di content aware mungkin saya bisa jelasin lebih banyak. Oke, untuk sementara untuk kebutuhan digital imaging atau mungkin manipulasi atau editing, ini yang sering saya lakukan, ini yang sering saya pakai. Semoga bisa membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.